Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabatku rahimakumullah, ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa terangkai di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 183 sampai 187. Jika kita memperhatikan dengan seksama, ada satu ayat di dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu yang tidak menyebut sama sekali kata puasa, yakni ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabatku rahimakumullah, para ulama menjelaskan makna daripada ayat ini, bahwasannya antara doa yang dibicarakan di dalam ayat ini sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa. Orang yang berpuasa adalah orang yang mustajabah doanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftira. Tidak tertolak doa mereka siapa? Orang yang puasa sampai ia berbuka puasa. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang yang berpuasa doanya mustajab? Yang pertama, orang yang berpuasa adalah orang yang berada pada kondisi sangat dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab ketika dia beribadah puasa, ketika itu dia bersungguh-sungguh menjaga ketentuan Allah agar tidak sampai batal puasanya, dan hanya dia dengan Allah yang mengetahui hakikat itu. Dia bisa saja bersembunyi dari orang lain, diam-diam di dalam kamar, makan dan minum, bisa saja terjadi, tapi itu tidak dilakukannya karena muncul satu sikap di dalam dirinya yang itu merupakan bagian penting bagi seorang yang bertakwa, yakni sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah ini, maka doa diijabah. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa berada dalam kondisi yang lemah. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia haus, dia lapar. Maka pada saat itu muncul kesadaran di dalam dirinya bahwa dirinya adalah sosok makhluk yang sangat lemah. Bahkan ketika tidak makan dalam sehari, tidak minum dalam sehari, muncul kelemahannya, sehingga dia membutuhkan zat yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyerahkan dirinya, pasrah secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi ini, kondisi di mana seorang hamba betul-betul pasrah secara penuh kepada Allah, bulat menyerahkan segala urusannya kepada Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah, maka pada saat itulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang suka berdoa kepadanya. Maka Nabi SAW menyebut ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dan biasanya orang yang berdoa sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru pada saat dia betul-betul terpuruk, tidak ada lagi sandaran melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa, ibadah puasa melatih sikap untuk betul-betul hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala manusia muncul sifat angkuhnya, sifat sombongnya ketika dia sudah merasa cukup. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Kapan itu terjadi dia melampaui batas? Kalau dia memandang dirinya sudah merasa serba cukup, merasa serba kaya, merasa mampu, merasa kuasa. Maka puasa menyadarkan seorang hamba bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa senantiasa menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga jangan sampai ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ketika ia sedang berpuasa di siang hari. Bahkan yang tadinya halal sekalipun, makanan-makanan yang tadinya halal sekalipun menjadi haram ketika dia sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Apalagi makanan-makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersihnya diri, bersihnya tubuh manusia, tubuh seorang hamba dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebab dikabulkannya doa-doanya. Sebaliknya, adanya makanan walaupun hanya secuil, walaupun hanya sesuap, minuman walaupun hanya seteguk, kalau itu haram masuk ke dalam tubuhnya, maka itu menjadi penyebab ditolaknya doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau benar puasa kita, kalau sungguh kita menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam madrasah Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan predikat mustajabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya. Banyak-banyaklah bersungguh di dalam menjalani ibadah Ramadan ini, dan banyak-banyaklah berdoa ketika kita berpuasa. Doa yang baik, doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan doa untuk kaum muslimin semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.